Hai guys, balik lagi nih sama Mama Evi di sini. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Oke, di vlog kali ini nih Mama Evi mau ngasih gambaran caranya gimana kalau kita misalnya mau perjalanan jauh by bus di Turki antar kota antar provinsi. Kebetulan ini saya sama Evi aja berdua, kita dari Adana ke Izmit itu sekitar 12 jam. Saat berangkat ini kita beli tiket langsung ke counter guys, tapi ini kita nggak berangkat langsung, kita berangkat next day-nya. Ini kita beli aja tiket karena suami saya sebenarnya bisa beli online, cuma dia mau langsung. Kalau misalnya kalian mau beli online itu ada dua yang bisa kalian buka aplikasi atau masuk ke websitenya, itu ada nuigun.com atau obilet.com. Kalau misalnya kita beli langsung ke counter itu kita nggak akan dapat tiket, hanya dapat SMS notifikasi detail perjalanan kita. Kalau misalnya kita mau print tiketnya pun bisa seperti ini nih, ada linknya. Tapi kalau misalkan showing si SMS-nya aja udah, itu it's okay, no problem. Jadi kalau misalnya kita naik di sini ya guys ya, usahain itu harus on time karena si bisnya ini nih dia misalnya jam 11 itu akan on time jam 11. Nggak akan lebih yang namanya semenit atau misalnya lebih telat, jangankan telat lama, telat semenit pun dia nggak akan. Karena pengalaman saya beberapa kali naik bis itu mereka selalu on time, nggak ada yang namanya telat sedikit pun. Jadi usahain itu 15 menit at least kalian harus sudah sampai di terminal sebelum jadwal keberangkatan ya guys. Jangan lupa pastiin posisinya. Jadi nomor-nomor peronnya ini nih, kalau misalnya susah kalian datengin lagi ke counternya, pastiin yang mana bis kalian. Karena kadang-kadang dia rutenya lagi mungkin nomor peronnya kadang suka berubah. Jadi pastiin kalian kalau misalnya nggak nemu, nanya ke counternya, tanya di mana bis yang akan kalian datengin itu. Jadi ini malam gambarannya seperti ini guys, jadi nggak beda jauh kayak di Indonesia guys. Bawaannya banyak, kemudian ada juga saudara-saudara yang nganterin. Kebetulan ini saya sama Evi berdua aja. Ini kita udah di bis, jadi rata-rata bisnya pun sama. Bis yang seater 1 seater, kemudian yang sebelah kanan 2 seater guys. Nah kalau naik bis jarak jauh pastinya akan ada yang namanya break atau istirahat sebentar ya guys. Ini kebetulan nih break pertama setelah hampir 3 jam perjalanan kalau nggak salah ya. Jadi seperti biasa, seperti di Indonesia juga ya, biasanya rest areanya itu ada restoran, kemudian toilet, ataupun musola, sama kayak sini juga guys. Di sini biasanya juga ada yang jual oleh-oleh dan harganya pun dia relatif nggak mahal-mahal banget, nggak standar banget, sedang lah ya guys. Dan tapi kalau misalnya kalian ke toilet, yang pasti kebanyakan itu walaupun ada restoran dia akan pisah dengan restoran dan kalian harus bayar untuk toiletnya. Rata-rata sekarang sekitar 3 lira, tapi saya pernah juga nemuin tuh paling mahal 5 lira guys. WC-nya bayar lagi. Toilet nih. Biasanya kalau di rest area itu toiletnya dia banyak kok, nggak usah takut yang namanya ngantri lama. Dan ada juga nih biasanya ruang ganti popok untuk bayi guys. Nah, sama. Ini. Sayang ana. Sekolah mau order varanem. Biasanya waktu yang akan diberikan untuk kita keluar ini sekitar 30 menit sama si orang bisnya. Jadi setelah 30 menit, mau mendekat 30 menit itu nanti asisten supirnya dia akan cek ke kursi-kursi. Kalau misalnya belum ada, bisa jadi nanti kalian dipanggil guys kalau misalnya belum nyampe. Jadi pastiin on time. Oh ya, dan kalau misalnya kita bawa bawaan banyak nih guys, kayak koper, kardus segala macam, tenang aja itu aman. Itu mereka akan simpen di bawah bis dan akan ada dikasih nomor. Jadi setelah kita keluar, nomor kita akan dicocokkan dengan tag barang kita guys untuk dicek lagi. Oh, TV. Nah, seperti ini, jadi pakai nomor kursi guys. Fasilitas lain yang biasanya kita dapetin kalau misalnya naik bis jarak jauh di sini itu rata-rata bisnya itu akan sedia entertainment seperti ini guys. Jadi kayak di pesawat ada yang dia pakai channel lokal TV sini, atau juga ada memori yang disimpan di situ seperti film ataupun lagu-lagu seperti itu. Dan mereka juga akan kasih minuman dan sedikit biskuit atau makanan kecil untuk serve-nya gitu guys, tapi nggak sering, sekitar mungkin selama perjalanan itu sekitar 2 atau 3 kali. Tapi kalau kita misalnya mau minta air aja itu mereka akan kasih, dia ada cool box, kalian bisa minta tolong ambil atau ambil sendiri. Biasanya dia posisinya tuh ada di tangga
di dekat tangga yang pintu masuk di tengah-tengah. Jadi biasanya kan pintu masuk tuh ada dua, pintu masuk di depan di dekat supir sama di tengah-tengah. Nah jadi biasanya tuh letak posisi si cooler boxnya ada di antara tangga naik ke atas. Saat kalau kita mau naik ke bis yang ada di pintu tengah-tengah guys, kalau kita misalnya mau ambil minum bisa diambil aja sendiri. Nah ini kita di pas break yang kedua, kita mampir aja ke toko souvenirnya, nggak makan. Tapi kalau kalian misalnya mau makan, biasanya restoran sini tuh mereka udah serve rata-rata yang pasti makanan lokal sini, jarang yang ada nama istilahnya western. Mereka udah akan pasang harganya berapa, jadi nggak usah takut zong kena mahal atau gimana. Tapi rata-rata yang pasti harganya di atas pasaran ya guys, dia agak mahal dibanding di luaran harga makanannya. Karena beli ini deh 7 days 4 bulan 3 iya sayang. Cucuk ya. Oh ya bisa nih. Tamam bir şey olmaz Efe. Gel. Tamam, ada anak di sini. Bak oraya. Bak o bizim bus. Busnya orada. Ini nih rest area terakhir sebelum kita akan sampai di Izmit guys. Jadi ini sekitar 1 jam sebelum sampai si bisnya sempat break dulu karena jam sarapan. Jadi kalau kita misalnya mau sarapan boleh, atau kita mau nunggu di bis juga boleh. Bisa jajan aja sama Eve karena dikit lagi sampai rumah, belum gitu nafsu makan juga. Jadi fasilitas lainnya kalau kita naik bis antar kota di sini nih guys, itu kalau misalnya musim dingin jangan khawatir, dia kan ada heater di bawahnya tuh. Apa namanya yang itu heater, kemudian ada colokan charger. Jadi charger yang untuk langsung dari colokan ataupun pakai USB. Kalau misalnya pakai USB kalian bisa tancapin ke layar monitor yang tadi guys. Oh ya jangan lupa kalau kalian misalnya mau nonton monitor itu, kalian harus bawa headset sendiri guys. Nah ini kita udah sampai di Izmit. Jadi kita sampai jam 11. Ini Eve, kita siap-siap dari sini naik taksi ke rumah kita guys. Kalau nyampe pagi gini biasanya seringnya kita temuin kayak gini guys, terminal sepi. Nah jadi bis itu tuh terakhirnya nggak berhenti di Izmit. Nah Izmit ini atau Kocaeli sama aja namanya. Itu dia masih lanjut lagi ke beberapa tujuan lagi guys. Jadi yang turun itu seperti saya cuma ada 2-3 orang. Nah nanti bisa lanjut lagi gitu guys. Nah ini video pas kita mau kembali balik ke Adana, kita naik bis juga. Nah ini pas berangkat beda sama terminal yang di Adana, terminal Izmit ini nggak terlalu ramai juga guys. Oke guys, segitu dulu di vlog Mama Eve kali ini. Thanks for watching, I'll see you on my next video. Bye bye.